Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, BioTeach, Biology Teaching. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang materi yang kita sering temui sehari-hari, yaitu inovasi teknologi biologi, atau kita kenal dengan istilah bioteknologi. Bioteknologi itu berasal dari beberapa kata yang digabung, yaitu kata bio, tekno, dan logi. Oke, jadi semua kata-kata ini tuh dari mana sih? Oke, bio. Bio itu dari bahasa Latin. Bios artinya hidup, tekno itu dari bahasa Latin juga dari kata teknos artinya penerapan, dan logi itu dari bahasa Latin logos artinya ilmu. Jadi kalau kita breakdown, pengertian atau definisi bioteknologi adalah penerapan prinsip ilmiah dan kerekayasaan untuk pengolahan bahan dengan bantuan agen biologis untuk menyediakan barang dan jasa. Nah, bioteknologi ini terdiri dari dua jenis teman-teman. Ada biotek konvensional dan ada biotek yang modern. Oke, kita bahas yang konvensional dulu ya. Nah, yang konvensional ini tuh muncul sejak awal peradaban manusia. Jadi, dari manusia pertama yang turun ke bumi, itu udah ada biotek konvensional. Ya, kasarnya gitu ya teman-teman. Nah, biotek konvensional ini memanfaatkan langsung makhluk hidup atau hasil produksinya. Contohnya, langsung memanfaatkan tumbuhan, hewan, maupun bisa juga enzim-enzim atau vitamin mineral gitu ya teman-teman. Nah, yang konvensional ini menggunakan peralatan dan metode yang sederhana. Kenapa? Karena belum ada, di zaman dulu itu kan belum ada teknologi ya, belum ada yang namanya listrik, belum ada yang namanya mesin gitu. Jadi masih simple, menggunakan peralatan yang sederhana. Metode pun juga yang sederhana gitu. Nah, tapi hasil yang konvensional ini kurang steril. Hasilnya sedikit dan kualitasnya belum terjamin karena belum ada standarisasi produk gitu, teman-teman. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah pembuatan tempe, tape, nata de coco, yogurt, keju, dan kombucha. Oke, untuk yang biotek modern sekarang. Biotek modern itu juga memiliki beberapa ciri. Yang pertama, berkembang sejak ditemukannya struktur dan fungsi DNA. Jadi, biotek modern ini ada setelah DNA itu ditemukan gitu. Nah, berarti yang modern ini lebih muda atau lebih baru dari yang konvensional gitu ya teman-teman. Nah, yang modern ini menggunakan mikroorganisme untuk meningkatkan kinerja genetik dari organisme. Nah, ini maksudnya apa ya? Jadi maksudnya adalah, misal nih ada di domba doli. Domba doli itu mengambil mikroorganisme dari makhluk hidup lain untuk disisipkan ke DNA-nya sehingga kinerja genetiknya meningkat atau menjadi sifat yang unggul gitu dibandingkan domba-domba yang lain. Makanya dikenal nih domba doli gitu teman-teman. Oke, yang ketiga yaitu menggunakan peralatan yang modern dengan berbagai teknologi. Karena udah modern ya teman-teman, jadi menggunakan teknologi yang sangat-sangat rumit, sangat-sangat complicated gitu. Jadi bisa jadi menggunakan mesin, menggunakan listrik seperti itu. Nah, hasilnya gimana? Kalau yang modern ini hasilnya tuh steril dan bisa memproduksi banyak dalam waktu yang cepat, serta kualitasnya pun juga sudah terstandarisasi atau sudah teruji gitu teman-teman. Contohnya adalah kultur jaringan, organisme transgenik, hewan hasil cloning, insulin buatan, atau bahkan ada bayi tabung, ada lagi ya, tadi domba doli gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh biotek konvensional. Kita fokus ke biotek konvensional dulu ya teman-teman. Nah, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ada tempe. Nah, tempe itu dibuat dari kacang kedelai yang direbus setengah matang, kemudian ditaburi ragi dari jamur Rhizopus oligosporus dan Rhizopus oryzae. Bisa milih salah satu ya teman-teman. Lalu, produk kedua yaitu tape singkong. Tape singkong ini dibuat melalui fermentasi singkong yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae. Yang ketiga itu ada nata de coco. Nah, nata de coco ini merupakan hasil fermentasi air kelapa dan bakteri Acetobacter xylinum yang kaya selulosa, kenyal, transparan, dan rasanya itu mirip dengan kolang-kaling. Contoh keempat ada yogurt. Nah, yogurt ini juga merupakan produk fermentasi susu oleh bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus.
Contoh kelima adalah roti yang digemari banyak orang. Nah, roti ini merupakan hasil fermentasi tepung gandum dengan ragi jenis Saccharomyces cerevisiae sama dengan tape ya teman-teman, yang kemudian di oven dengan suhu tinggi. Yang terakhir, ada keju. Keju itu merupakan hasil fermentasi susu dengan Propionibacterium shermani, penghasil keju keras, Penicillium roqueforti, keju agak lunak, dan Penicillium camemberti, penghasil keju lunak. Oke, kita bahas lebih rinci. Yang pertama, tentang tempe. Jadi tempe itu terbuat dari kacang kedelai yang direbus setengah matang, ditaburi ragi dari jamur Rhizopus oligosporus ataupun Rhizopus oryzae, dan jamur tersebut itu menghasilkan enzim teman-teman, enzim pengurai protein atau proteolitik yang dapat menyebabkan kacang kedelainya lunak. Lalu miselium jamurnya yang tumbuh dapat mengikat butir-butir kedelai sehingga bisa nyambung, bisa nyatu gitu loh. Bisa bentuk kotak kayak tempe yang kita lihat gitu. Nah, ini simulasi contohnya dan kita bahas tentang produksinya. Yaitu kedelainya itu dibersihkan, direndam 1 malam, lalu dikupas kulit arinya, dicuci, dan dikukus selama 1 jam. Setelah dikukus, dikeringkan atau didinginkan, lalu dicampur dengan ragi tempe. Tadi ada Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus, kemudian dicetak. Nah, kalau orang-orang zaman dulu ya teman-teman, nyetaknya itu pakai daun pisang. Kenapa? Karena menurut mereka daun pisang itu dapat membuat si tempe ini menjadi harum dan rasanya lebih enak gitu teman-teman. Kemudian dicetak, difermentasi selama 1 malam, kemudian dibuka, diletakkan di rak, diangin-anginkan gitu, kemudian didiamkan lagi dan jadilah tempe. Kemudian yang kedua ada tape singkong. Nah, sebenarnya tape ini ada 2 teman-teman, tape singkong dan tape ketan. Oke, kita lihat ya. Nah, tape ini difermentasi dengan bahan mentah tadi, yaitu singkong dan beras ketan, kemudian diinokulasikan dengan inokulum, lalu disimpan atau diperam dalam jangka waktu tertentu pada suhu ruang. Contohnya ini nih, ada 2 jenis tape singkong dan tape ketan. Nah, dua-duanya itu mengandung tekstur yang lunak dan berair, rasanya manis, masam, dan ada aroma-aroma alkoholnya gitu teman-teman, kayak agak semriwing gitu loh, karena dia hasil fermentasi gitu. Kemudian ini ada produk nata de coco. Produk nata merupakan suatu bahan makanan hasil fermentasi oleh bakteri Acetobacter-Psyllium yang kaya akan selulosa, bersifat kenyal, transparan, dan rasanya menyerupai kolang-kaling. Jadi agak kenyal-kenyal gitu teman-teman. Nah, nata ini kaya serat sehingga baik digunakan untuk makanan tambahan yang dapat mencegah berbagai penyakit saluran pencernaan karena memudahkan buang air besar dan mencegah sembelit. Nah, nata ini juga mencegah kanker saluran pencernaan karena bisa menjaga kesehatan usus. Nah, ternyata nata itu juga digunakan sebagai makanan pengenyang atau makanan diet. Jadi bagi teman-teman yang mau diet, monggo bisa mencoba nata de coco ini sebagai salah satu opsi makanan diet gitu ya. Ini tahapan produksinya. Pembuatan nata de coco itu biasanya dilaksanakan di laboratorium karena harus steril teman-teman. Lalu kita lanjut ke yogurt. Jadi yogurt itu adalah produk olahan dari susu yang fermentasinya oleh bakteri asam laktat seperti Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, yogurt ini rasanya asam, teksturnya lembut, agak mencair, agak berair gitu, dan kandungannya gizi baik untuk kesehatan pencernaan dan kekebalan tubuh atau aman untuk usus gitu teman-teman. Nah, ini contoh produksinya. Produksinya itu menggunakan mesin-mesin yang sangat canggih ya teman-teman, karena harus menjaga kemurnian susunya gitu. Nah, di sini menggunakan alat seperti pasteurisasi, seperti alat homogenisasi, terus alat pendingin, kemudian akan diinokulasi dengan bakteri kultur atau starter kultur, kemudian akan digabung menjadi yogurt yang setelah didinginkan. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan perasa seperti rasa-rasa buah. Lalu sudah bisa di packaging atau dikemas dan dikonsumsi. Kemudian produk selanjutnya adalah roti. Roti ini juga dibuat menggunakan mikroorganisme seperti ragi yang bisa berfermentasi dan mengubah gula menjadi karbon dioksida dan alkohol.
Jadi kenapa sih gula itu penting dalam pembuatan roti? Karena dia menghasilkan karbon dioksida atau CO2 dan alkohol, di mana CO2 itu berfungsi untuk membuat adonan roti mengembang dan berpori, jadi tidak bantet, makanya perlu gula gitu. Ada juga alkohol dalam kandungan gula yang bisa memberikan rasa dan aroma khas pada roti. Kemudian, produk terakhir yaitu keju. Keju adalah salah satu produk bioteknologi yang banyak digemari oleh masyarakat karena rasanya yang khas dan cenderung agak asin. Keju ini biasanya dipakai untuk topping pada berbagai makanan, teman-teman. Nah, keju ini digolongkan berdasarkan kepadatan yang terbentuk selama fermentasi. Semakin besar gumpalan didih yang dipadatkan, semakin berkurang kelembapannya, maka kejunya akan semakin keras. Nah, sebelum kita bahas yang keju keras, ini adalah tahapan pembuatan keju. Sama kayak yogurt ya teman-teman, perlu dipasteurisasi. Kemudian kalau di keju ini setelah pasteurisasi akan distandarisasi dan difiltrasi atau disaring. Setelah disaring teman-teman akan ditambahkan dengan mikroorganisme fermentasi, kemudian akan diinokulasi dan dikasih enzim, kemudian akan campuran-campuran tersebut akan menjadi whey. Nah, whey inilah yang nantinya akan dihaluskan, kemudian dikasih rasa-rasa asin gitu ya, kayak perasa asin, kemudian akan dicetak di dalam cetakan-cetakan yang sudah higienis, kemudian dipres dan jadilah keju. Di sini ada jenis-jenis keju ya teman-teman. Jenis keju yaitu ada keju berdasarkan strukturnya atau teksturnya. Ada 4 jenis keju. Yang pertama itu adalah keju yang keras. Contohnya adalah keju parmesan dan keju romano. Kenapa keju ini sangat keras? Karena seperti yang dibahas di atas tadi ya teman-teman, karena gumpalan dadihnya pada keju tersebut semakin besar atau semakin banyak, maka dia kelembapannya akan turun sehingga teksturnya akan semakin keras gitu teman-teman. Makanya di sini teksturnya bisa keras banget ya teman-teman karena gumpalan dadihnya yang banyak gitu. Nah, contohnya di sini ada keju romano, bisa dilihat sangat-sangat keras dan tidak banyak pori-porinya, tidak gampang meleat juga ya teman-teman. Oke, jenis kedua yaitu keju keras. Misalnya keju Gruyere, keju cheddar, dan keju Swiss. Keju ini difermentasikan oleh bakteri asam laktat yaitu Propionibacterium shermani dan tumbuh secara anaerob atau anaerob tanpa udara gitu ya teman, kedap udara teman-teman. Nah, kita lihat dulu. Di sini ada jenis keju Swiss. Nah, kenapa keju Swiss itu berlubang-lubang teman-teman? Nah, keju Swiss ini berlubang-lubang karena di dalam tumbuhan yang anaerob tadi itu ada CO2 yang dihasilkan oleh bakteri sehingga membuat lubang-lubang seperti yang ada di gambar. Oke, yang ketiga itu keju setengah lunak teman-teman, yaitu misalnya keju Roquefort atau keju biru. Lah, keju kok biru ya teman-teman? Nah, keju ini tuh difermentasikan dilakukan oleh jamur Penicillium roqueforti, khusus buat keju Roquefort doang ya teman-teman. Nah, struktur keju ini tuh tidak padat sehingga dapat meningkatkan tumbuhnya jamur secara optimal. Pertumbuhan ini tuh di dalam keju tuh terlihat seperti gumpalan-gumpalan biru kehijauan kayak gini teman-teman. Nah, itu yang gumpalan-gumpalan biru kehijauan itu termasuk namanya pertumbuhan kejunya teman-teman. Kemudian jenis terakhir itu keju yang lunak. Misalnya keju Camembert atau Camemberti yang difermentasikan oleh jamur Penicillium camemberti. Nah, keju ini diperoleh dalam proses dengan cetakan ruang-ruang kecil sehingga jamur itu dapat tumbuh secara aerob di permukaan keju kemudian menyebar ke bagian dalam. Jadi nanti teman-teman untuk keju lunak ini pertumbuhan jamurnya itu semakin cepat atau semakin banyak teman-teman dan tumbuh secara menyeluruh di permukaan keju kemudian menyebar ke dalam. Jadi pertumbuhannya dari luar ke dalam dulu gitu. Nah, ini contoh produk kejunya ya teman-teman. See you next topic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.